Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekilas info kawan dari Pragnananda yang berhasil menembus angka 2700 elo ratingnya untuk pertama kali. Pragnananda memenangkan turnamen di kota Budapest, Hungaria. Turnamen yang diikuti oleh 10 Grandmaster kawan. Pragnananda memimpin sendirian dengan 5 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 3 kali remis mendapatkan 6,5 poin. Selamat buat Pragnananda dari pencapaiannya menembus angka 2700 kawan. Tepatnya di live rating, posisi Pragnananda sekarang di posisi 31 dunia kawan. Mendapatkan tambahan 17 elo rating kawan dari turnamen yang ada di Hungaria itu. Dan posisi elo standarnya sekarang 2707. Mulai mengejar ketertinggalan Pragnananda selama 2 tahun atas Arjun Erigaisi ataupun Doma Rajugukes kawan. Sekarang Pragnananda sudah bisa bersanding dengan pecatur-pecatur 2700-an dan kemungkinan ya banyak undangan untuk mengikuti event-event utama catur dunia. Oke, untuk game dari Pragnananda ini saya ambil game ke-6-nya kawan, menghadapi pecatur tuan rumah Prohaska dan Pragnananda pegang hitam. Di sini putih mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, ada pion E6, persiapan Nimzo Indian Defense kawan, gajah B4 kalau ada kuda C3. Kalau kalian memilih permainan anti Nimzo, ya biasanya kuda F3. Memilih melanjutkan permainan kuda C3 dan ada gajah B4, Nimzo Indian Defense. Dan di sini kawan jalur normal dipilih oleh putih. Banyak variasi kawan di permainan Nimzo Indian Defense. Pilihan nomor 1 adalah variasi normal dengan pion E3. Pilihan nomor 2 adalah variasi klasikal menteri C2 kawan untuk tetap backup kuda C3, kontrol peta E4 dari aktivitas kuda, ataupun juga variasi 3 kuda, kuda F3, ataupun variasi kemoh untuk dukungan peta pusat nanti peta E4, pion pusatnya mencegah pergerakan kuda kawan, atau bahkan langkah pion A3 yang langsung memaksa gajah sikat kuda C3 kawan. Itulah beberapa variasi di permainan Nimzo Indian Defense. Memilih jalur normal dengan pion E3. Di sini prak langsung rokade pilihan utamanya kawan, dan di sini kebanyakan gajah terang langsung dikeluarkan kawan ke peta D3 atau pengembangan kuda G ke E2, dua pilihan utama. Memilih dengan gajah gelap ke peta D2 dan di sini counter attack dari Pragnananda menantang pertukaran pion pusat seperti biasa, ditolak dengan langkah pengembangan kuda F3 dan sekarang pion B6. Nanti disusul dengan pion C5 dan didahului oleh putih membuka permainan di peta pusat, buka lajur C. Pion C pukul pion D5, diambil balik menggunakan pion E kawan. Di sini baru gajah D3 dan ada opsi pion siap dimainkan ke peta C5 kawan atau gajah ditarik mundur ke peta D6. Prak memilih gajah mundur ke peta D6. Rokade di sini. Selanjutnya ada benteng E8 ataupun keluarkan gajah terang langsung kawan ke peta B7. Benteng E8 dipilih oleh Pragnananda dan selanjutnya kuda B5 serang gajah. Gajah dipertahankan mundur ke F8. Ada kuda ke pusat ke E5. Baru sekarang gajah 6 keluarkan oleh Pragnananda. Para serkuda ini kawan mungkin disusul dengan pion nanti pertukaran gajah terang. Gajah E1 buka akses menteri menjaga gajah kawan, ataupun juga persiapan dengan pion F-nya buka akses gajah gelap keluar ke peta H4. Pion C6. Kuda mundur ke C3. Baku hantam gajah terang sekarang. Baru sekarang menteri bergeser ke C8, ada benteng C1. Menteri bergerak ke B7 untuk menghindari lajur semi terbuka dari potensi kuda sikat ambil pion D5 kawan. Dan baru sekarang pion F4 perkuat posisi kuda dan juga untuk keluarkan gajah untuk mendapatkan diagonal yang lebih efektif lagi. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 menantang pertukaran kuda, ditolak gajah H4, benteng AC8 lanjut Pragnananda. Di sini ada pion A3 kontrol peta B4 atau dukungan bagi pion B4 nanti. Dihentikan dengan pion A5 dan putih terburu-buru mendorong pion G4. Kalau stopis menyarankan baku hantam terlebih dahulu kan di peta F6 agar kuda ini terdefleksi ke peta F6 baru pion G4 siap dimainkan. Tapi langsung memainkan pion G4-nya. Ini memberikan kesempatan putih untuk hajar pion G4 ini kawan. Bisa didahului dengan kuda pukul kuda. Selepas diambil balik mungkin menggunakan pion F, kuda bisa ambil pion G4. Memang kompensasi dari pengorbanan pion kawan. Putih mempunyai lajur F semi terbuka bagi bentengnya.
Tapi yang perlu diperhatikan, posisi raja juga sudah mulai terbuka. Tapi Pragnananda memilih dengan pion C5 kawan. Dan sekarang gajah sikat kuda F6. Diambil balik oleh kuda. Dorong pion. Lagi-lagi pion ini terburu-buru untuk maju kawan. Ada opsi dengan langkah pion D pukul pion C5 terlebih dahulu. Mau diambil balik menggunakan gajah ataupun benteng, baru kalian dorong pion G5. Kalau stopwatch menyarankan menggunakan benteng, pion G5, kuda bergerak ke E4, baku hantam di sini diambil balik oleh pion, menteri bergeser, pin pion, dan posisi kuda cukup nyaman kawan di petak E5. Permainan masih dirasa cukup seimbang juga. Tapi di sini langsung dorong pion G5 dan kuda lompat ke E4, baru dilanjut dengan pion D pukul pion C5. Ini cukup berbeda kawan, walaupun tadi sedikit sama pergerakan setelah pion G5, ada pion pukul pion kawan. Diagramnya sama, cuma urutan berbeda. Ini memungkinkan bagi Pragnananda untuk mendahului pertukaran kuda. Kuda pukul kuda C3 oleh Pragnananda. Dan tidak langsung diambil balik kawan, dorong pion C6 terlebih dahulu ancam menteri. Dan Pragnananda mengorbankan kualitas perwiragawan. Langkah brilian dan langsung diterima. Tapi ide Pragnananda berikutnya adalah korban benteng lagi, ambil pion E3 ancam menteri. Dan diterima juga, ada gajah C5 serangan tusuk sate. Menteri putih jatuh dan putih sudah tidak bermain dengan menteri di langkah ke-25 ini. Coba kita mundur, kita otak-atik. Apa opsi yang lain bagi putih selain untuk menerima benteng ini kawan? Kalau menteri bergerak ke petak D4, ada kuda, skak, dan garbu menteri juga, menteri jatuh kawan. Kalau menteri bergerak ke petak D2, kuda ini juga tetap bisa skak kawan. Ataupun juga dengan langkah gajah C5, persiapan discover. Mungkin raja bergeser ke H1. Nah, di sini nanti kuda juga bisa jatuh, pion siap didorong, discover lagi, dan seterusnya kawan. Kalaupun di sini menteri ini mencoba bergerak ke petak F5, tetap idenya kuda ke petak E2 skak, benteng jatuh, dan seterusnya kawan. Memang langkah terbaik adalah menerima pengorbanan benteng dan berlanjut gajah C5, selanjutnya benteng sikat kuda, gajah ambil menteri, diambil balik oleh benteng, menteri ambil kuda, dan Pragnananda bermain dengan menteri dengan keunggulan 1 pion kawan, sedangkan putih bermain dengan sepasang benteng. Dirasa masih cukup seimbang, di sini hitam hanya unggul 1 pion saja keuntungannya. Benteng D1 serang pion, di sini menteri bergerak ke C5, pin benteng, raja maju ke F2, ada pion H6, dan tantangan ini sebaiknya diterima saja. Memang tujuan hitam adalah untuk memisahkan pion-pion putih ini kawan. Ditolak, benteng naik ke D2, menteri ke C4, di sini coba ingin rebut pion, backup dengan benteng F3, pion H5 untuk mendapatkan ruang. Ada pion G6 malah dikorbankan, diterima oleh Pragnananda. Raja bergeser ke G2, menteri ke E4, pin benteng. Raja bergeser menghindari pin-pinan. Raja hitam mulai bergerak ke F7, benteng FD3 serang pion, dan pion ini sudah tidak bisa di backup lagi kawan, jatuh juga di petak pusat ini. Menteri bergerak ke H1, dan di sini raja bergerak ke petak G3 untuk tetap melindungi pion, merupakan pilihan terbaik. Langsung ambil pion D5, menteri ambil pion H2 skak, raja F3, menteri H3 skak, raja F2, menteri H4 skak, raja G2, menteri G4 skak, raja bergeser ke F1, menteri tidak berani ambil pion kawan, bergerak ke F3. Kalau ambil pion tadi ada blokade dengan benteng, putih bisa menang, oleh karena itu tidak berani ambil pion, menteri F3 skak, raja G1, dan raja hitam bergerak ke G8, baru bisa ambil pion. Pion di backup dengan benteng D4, menteri G3 skak, raja F1, pion H4 untuk segera dipromosikan, benteng 2 naik ke D3 ancam menteri, menteri ke G4, benteng D8 skak, raja H7, dan di sini benteng F8 diikuti dengan pion G5 baku hantam pion di sini. Selanjutnya ada benteng F2. Sudah dalam posisi menang Pragnananda, menteri bergeser, pin benteng diperkuat dengan benteng D2. Pion G5 sekarang mulai digerorong berkoneksi dengan pion yang lain, siap didorong lagi kawan, segera promosi. Raja menghindari pin-pinan bergerak ke G2. Raja hitam juga bergerak. Saya sedikit percepat kawan karena percuma juga untuk menghadang pergerakan dua pion ini. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan penjelasannya satu persatu. Kita nikmati beberapa langkah dari Pragnananda, bagaimana dia mempunyai tempo untuk segera mendorong pionnya kawan. Pion H3, ada raja bergeser ke G1, menteri E5 di sini. Selanjutnya ada benteng naik lagi ke D7, menteri E4 sebelum mendorong pion kawan maju ke petak G4. Di sini raja ke H2, pion G4, ada benteng D5 skak,
Raja naik ke petak H4 dan benteng 5 turun ke D3, perkuat petak G3-nya. Ada Menteri E5 skak. Selanjutnya Raja G1, Menteri E1 skak. Di posisi ini putih menyerah di langkah ke-62. Ancamannya jelas kawan, dan tak perlu saya lanjutkan lagi. Silakan otak-atik kombinasinya seperti apa kawan di langkah berikutnya. Setelah raja naik kawan, nanti bisa diikuti dengan pion, jelasnya seperti itu dan seterusnya. Oke, itulah kawan salah satu permainan Pragnananda di event turnamen Geza Hetanye Memorial di Budapest, Hungaria. Pragnananda berhasil memenangkan turnamen ini dan mengangkat elo ratingnya menembus angka 2700, tepatnya 2707. Sekali lagi selamat buat Pragnananda. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.